Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya yang terutama adalah salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Panji yang hadir untuk pagi hari ini di program Dinamika Kita yang membahas tema tentang new normal. Apakah bisa diidentikan nanti akan munculnya new cluster? Kita tahu sahabat, pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung sampai sekarang ini di seluruh dunia. Menurut informasi yang saya kutip dari berbagai sumber bahwasanya COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2, di mana kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 dan saat itu ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang dan akhirnya sampai dengan sekarang ini ya, sampai dengan kurang lebih update yang saya terima pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 di Indonesia telah melaporkan ada 244.000 lebih kasus positif. Ini merupakan negara terbesar kedua sesudah Filipina di level Asia Tenggara. Dalam hal kematian, Indonesia juga menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan hampir 10.000 kematian. Nah, untuk memperbincangkan mengenai hal ini, tentunya di program Dinamika Kita terkait tema yaitu tentang new normal, apakah bisa diidentikan dengan new cluster? Saya sudah tersambung via Zoom dengan 2 narasumber. Di antaranya beliau adalah Pak Beni Sampirwanto, beliau adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga ada Profesor Dr. Haji Mukono MS MPH, beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Tanpa perpanjang lebar lagi, saya sapa beberapa narasumber yang sudah hadir via Zoom. Selamat pagi. Apa kabar ini Pak Beni dan juga Prof Mukono, apa kabar, sehat? Pagi Mas Panji, alhamdulillah sehat-sehat. Iya, syukurlah kalau begitu. Kalau saya melihat dari Zoom ini luar biasa, ini Pak Beni sudah tampak gagah di depan meja kerjanya. Kemudian juga Pak Profesor Mukono juga yang juga kelihatannya segar untuk pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya Bapak-bapak sudah meluangkan waktu. Mas Panji, saya dengan Pak Prof Mukono itu kelihatan segar karena setiap hari selalu keramas. Gitu. Gitu ya Prof. Biar bersih ini jiwa dan raga ini. Betul, kalau mandi jadi dari atas sampai bawah gitu full, nggak ada yang terlewat. Betul. Gitu Pak ya. Ya, sehingga rambutnya agak kelihatan sedikit jegerak-jegerak ini. Baik, sahabat, tentunya Anda bisa ikuti Dinamika Kita Jawa Timur di New Normal. Apakah identik dengan new cluster yang juga disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Kota Probolinggo, Mahardika Kota Blitar, Esal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Ngawi, RGR Tulungagung, Ralita Pamekasan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Anda bisa berinteraksi untuk bertanya-tanya dengan kedua narasumber di 0821 3264 109, kemudian on air juga boleh di 031 896 1514. Saya ke Pak Beni terlebih dahulu. Pak Beni, kita tahu bahwasanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tanpa kita nafikan luar biasa ya Pak ya. Mulai dari awal pandemi itu masuk ke Jawa Timur sampai akhirnya diterapkan PSBB, dan juga PSBB sudah berganti dengan penerapan transisi new normal atau new normal.
Tapi kalau melihat dari data yang saya kutip dari Satgas COVID-19, ternyata Jawa Timur ini masuk dalam 9 provinsi yang tingkat persebaran COVID-19 sampai dengan sekarang ini masih cukup tinggi. Sampai sejauh ini Pak, upaya yang terus akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, apalagi ini Pak? Terima kasih Mas Panji. Jadi saya pikir kita semua tahu bagaimana Bu Gubernur bersama Forpinda Provinsi, Bu Gubernur bersama para Bupati Wali Kota se-Jawa Timur bersama para Forpindanya betul-betul serius menangani COVID-19 ini. Bahkan Bu Gubernur itu bersama Forpinda hampir di dalam 1 minggu itu selalu pertemuan untuk supaya dalam penanganan COVID-19 ini Mas, sehingga betul-betul luar biasa lah Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, Forpinda Provinsi dan Kabupaten Kota. Ternyata kan kita juga sempat Jawa Timur juga angka penyebarannya yang tertinggi ya beberapa waktu lalu, tapi terus kemudian dengan sustainable secara berkelanjutan akhirnya kita sekarang pada ranking ketiga. Kemudian kita juga bersyukur recovery rate kita, tingkat kesembuhan di Jawa Timur itu luar biasa, kita menjadi yang tertinggi. Minggu lalu saja kita sudah lebih recovery rate, angka kesembuhannya lebih dari 80,18%. Memang Mas Panji, Prof. Mukono, kita filosofi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur bersama Forpinda Provinsi, Bupati, Wali Kota bersama Forpinda Kabupaten Kota adalah kita jangan sampai masyarakat itu tertular oleh COVID-19 ini. Kalaupun terpaksa ada yang tertular, maka jangan sampai meninggal. Itu filosofi yang selalu disampaikan oleh Ibu Gubernur, para pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang terakhir Mas Panji, Bu Gubernur melalui Pergub 53 tahun 2020 pada tanggal 4 September yang lalu telah mendatangani Pergub 53 tahun 2020. Ini merupakan turunan dari Perda 2 tahun 2020 tentang Tramtebub Linmas, yang di situ memberikan kewenangan kepada Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten kota untuk selain melakukan administrasi, sanksi administrasi, juga memberikan denda. Pergub tadi diundangkan oleh Pak Sekda tanggal 7 bulan 9 oleh Pak Sekda. Kemudian perihalnya sendiri Mas Panji itu tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dengan diundangkan di dalam lembaran daerah, artinya siapapun masyarakat Jawa Timur kalau ingin mengetahui isi dari Pergub tadi bisa membaca langsung di JDHI Jawa Timur. Ada 2 hal Mas Panji yang ada di dalam Pergub tadi. Yang pertama adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi Satpol PP itu bisa membatasi kegiatan masyarakat yang di situ disebutkan di tempat umum, kemudian jam kegiatannya, kemudian juga penutupan jalan, serta Satpol PP dibantu oleh TNI dan Polri berkoordinasi dengan TNI Polri juga bisa melakukan isolasi RT, RW, dusun, desa, dan kelurahan. Kemudian di dalam Pergub yang sama, Pergub 53 tahun 2020 ini juga diamanatkan tentang keharusan penerapan protokol kesehatan.
baik untuk perorangan maupun pelaku usaha, pengelola tempat-tempat dan fasilitas umum. Bagi perorangan, bagi masyarakat luas, kita diwajibkan misalkan menggunakan masker mulai hidung sampai dagu, Mas. Jadi ini saya garis bawahi, Mas Panji, dari hidung sampai dagu. Karena ada kadang-kadang kita menemukan ada masyarakat yang mulutnya saja, kemudian dagunya saja. Tapi ini harus, kalau enggak nanti ya dilakukan operasi justisi oleh Satpol PP bersama kepolisian dan TNI. Terus kemudian yang kedua, Pergub ini juga mengamanatkan bagi perorangan, bagi masyarakat Jawa Timur untuk seringkali mencuci tangan menggunakan air mengalir pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kemudian kita juga berkewajiban melakukan physical distancing, menjaga jarak. Dan yang terakhir adalah masyarakat diharuskan untuk meningkatkan imun dengan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu? Ya kita harus bahagia, tidur yang cukup, makan yang cukup, seperti itu. Kemudian yang kedua dari Pergub tadi adalah bagi pelaku usaha, pengelola tempat-tempat dan fasilitas umum, maka diamanatkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang COVID kepada para pekerjanya. Kemudian juga untuk menyediakan sarana tadi, sarana penyediaan hand sanitizer, terus kemudian sabun tadi. Kemudian para pelaku usaha, pengelola tempat dan fasilitas umum untuk memantau kesehatan para karyawannya. Terus kemudian kalau memang mereka ada karyawannya yang tidak patuh terhadap Pergub ini, ya supaya ditegakkan disiplinnya. Dan sekaligus yang terakhir adalah melakukan deteksi dini. Ini harusnya dilakukan kegiatan seperti ini dan sebagainya. Kami rasa itu, Mas Panji. Baik. Tapi kemudian yang terakhir adalah nanti ada diberikan sanksi-sanksi. Betul. Kalau melihat dari peta sebaran yang saya kutip dari info covid19.jatimprov.go.id, ini dari 38 kabupaten kota semuanya sudah terdampak COVID-19 ya Pak Beni ya, Prof. Mukono. Betul. Bahwasanya yang merah ini kalau melihat dari peta sebaran untuk hari ini ada di Kabupaten Pasuruan dan juga di Kabupaten Banyuwangi. Sementara untuk kabupaten kota lain bervariasi antara sedang dan juga rendah. Menurut Anda nih Pak Beni, apakah dengan sosialisasi atau juga penerapan Pergub 53 di situ kan mengatur soal denda dan juga sanksi, ini merupakan langkah yang bisa dikatakan efektif nantinya sehingga masyarakat lebih patuh, lebih disiplin, karena kita tahu ada juga sebagian masyarakat yang masih belum percaya kalau adanya COVID-19, kemudian ada juga masyarakat yang masih meremehkan ini Pak Beni. Iya, saya sangat yakin, kita semua yakin Mas Panji, Pak Prof. Mukono, saya pikir di belahan bumi dimanapun tidak akan mungkin bahwa sebuah aturan itu tanpa sanksi. Begitu dia sanksi, maka masyarakat akan berpikir ulang. Saya pikir di sebelah negara sebelah kita seperti Singapura itu, begitu sanksinya betul-betul tegas, konsisten, sustainable, berkelanjutan, maka orang akan betul-betul patuh terhadap itu. Saya yakin hal sama juga akan terjadi di provinsi kita. Saya pikir sekarang sudah banyak bagaimana beredar banyak short video, flyer di TV dan sebagainya, bagaimana masyarakat diberikan sanksi administrasi, apakah dia push up atau ditaruh di membersihkan selokan, membersihkan jalan, kemudian di kuburan, akhirnya mereka akan jerah. Saya punya keyakinan, kita semua punya keyakinan itu, yaitu adalah jalan yang terakhir dan memang harus dilakukan. Dan di mana-mana memang melakukan seperti itu, Mas, sebuah aturan. Saya pikir kita masih ingat bagaimana dulu sebagai contoh Mas Panji, Prof. Mukono, bagaimana dulu kita pakai helm. Saya pikir kita semua masih ingat ya, dulu di awal-awal pemakaian helm ya seperti ini. Tapi dengan
penegakan hukum yang berkelanjutan, yang sustainable, yang konsisten. Akhirnya kan semua taat betul terhadap aturan itu. Kami rasa itu, Mas. Baik. Saya sebelum beralih ke Prof. Mukono dari FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, ini perlu saya sampaikan kepada Anda sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Anda tentunya masih mengikuti program Dinamika Jawa Timur dengan tema New Normal. Apakah bisa dikatakan identik dengan munculnya New Cluster? Masih bersama Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Profesor Dr. H.J. Mukono MS MPH, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Ya, Prof. Mukono, kalau melihat dari kondisi COVID-19 sekarang ini, memang kalau kita kaitkan dengan klaster, ada 2 tempat yang kalau boleh dibilang ini ada kontradiksi begitu ya, Prof ya. Satunya pasar, satunya tempat kerja. Kita tahu pasar ini outdoor, kemudian udara, sirkulasi udara juga begitu istilahnya itu tidak terhalang. Sementara kalau di tempat kerja itu kan rata-rata gedungnya tertutup, ada AC dan sebagainya. Kalau Anda mencermati dari sebaran COVID-19 ini memang tidak menutup kemungkinan juga istilahnya itu juga tanpa melihat kondisi suhu, ruangan dan sebagainya ini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bahas apa yang dikatakan oleh Mas Beniar, saya itu adalah namanya Mukono ya, tidak ada itu. Jadi kalau ini bisa didengar oleh pendengar radio, namanya Mukono, asalnya dari Trenggalek. Jadi saya tahu betul dengan Bapak Wakil Gubernur, yaitu Pak Emil Dardak. Dengan keluarganya Pak Dardak saya juga kenal semua. Mungkin Pak Wakil Gubernur belum pernah tahu saya. Nah, dengan ini saya memperkenalkan diri bahwa sama-sama aslinya Trenggalek. Oke, jadi Mas, di dalam hal ini kalau saya bilang new normal itu kurang identik dengan new cluster. Karena new normal itu adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup baru. Setelah terjadinya suatu COVID atau COVID masih ada, maka kita itu dituntut untuk melakukan sesuatu yang baru, yang sebelumnya kita tidak melakukan. Yang tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak Dinas Kominfo Jatim, pakai masker, cuci tangan, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang baru. Sehingga untuk membiasakan itu, masyarakat itu perlu komunikasi dengan pimpinan-pimpinan, dengan wakil-wakil masyarakat itu harus selalu ada komunikasi. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, di jalan-jalan itu yang tidak pakai masker masih ada di Surabaya. Jadi masih banyak. Oleh sebab itu, komunikasi itu harus tetap dilakukan antara kita yang ada di istilahnya itu institusi dengan masyarakat. Kalau new cluster itu sudah ada sebetulnya. Tapi yang dikatakan new cluster itu cluster-cluster yang kemungkinan itu digunakan atau dapat mempunyai kesempatan untuk menularkan COVID-19. Tadi sudah disebutkan pasar. Pasar ini dari dulu itu ya begitu itu, apalagi pasar rakyat. Yang namanya physical distancing itu susah dilaksanakan. Oleh sebab itu yang paling tidak itu masker itu harus ada. Dan ini pun kalau kita observasi ke pasar, itu tidak semua orang yang ada di pasar pakai masker. Inilah masyarakat kita. Jadi kesadaran apa gunanya pakai masker, apa gunanya pakai cuci tangan, ini adalah yang menurut saya itu masih cukup rendah. Sehingga kalau di fakultas itu dilakukan suatu pengabdian masyarakat itu dari dulu itu. Bagaimana menjelaskan hal-hal yang tidak dikenal sebelumnya dan apalagi sekarang adalah hal baru. Jadi di dalam hal new normal ini itu sebetulnya ada syaratnya kita melakukan suatu kondisi new normal itu. Misalnya adalah syarat epidemiologis. Syarat epidemiologis ini bagaimana misalnya
satu penderita bisa menurunkan berapa orang. Ini harus syarat epidemiologis. Sehingga kita harus bagaimana supaya penderita itu tidak ada, supaya tidak ada yang ketularan. Syaratnya dengan tadi itu syarat-syarat kesehatan. Lalu sistem-sistem kesehatan yang ada, yang telah disebutkan sudah lengkap oleh Kepala Dinas Kominfo tadi, masker, cuci tangan, physical distancing, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah syaratnya itu adalah syarat surveillance. Ini yang misalnya pemeriksaan, yang rapid testnya itu 1 dari 1.000 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian dan pendengar radio di seluruh Jawa Timur kalau saya bilang, itu new cluster itu tidak hanya terbatas, itu banyak sekali di masyarakat kita, new cluster itu. Misalnya kita, apakah izin hajatan itu boleh? Lalu tempat ibadah, itu pusat-pusat new cluster. Lalu pasar sudah disebutkan tadi, toko, mall dan sebagainya. Lalu tempat-tempat di mana kita itu harus memakai masker. Sehingga kalau dikatakan new cluster itu banyak sekali. Yang saya heran itu saya lihat di TV One, itu ada sanksi orang-orang yang tidak memakai masker. Nah, itu dikumpulkan, antri. Untuk pemeriksaan itu antri. Untuk antri itu physical distancing sudah tidak ada. Lalu yang setelah diputuskan diadili atau mau diadili apa, itu juga antri. Physical distancing tidak ada dan pasti dia tidak pakai masker karena dihukum karena dia tidak pakai masker. Ini sudah merupakan suatu klaster. Jadi tidak hanya klaster yang biasa-biasa, tapi ini klaster baru yang kita sendiri membuat klaster itu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu dicermati Bapak Kepala Dinas, bahwa klaster baru itu juga perlu diperhatikan. Saya kira untuk pembukaan demikian Bapak Kepala Dinas. Jadi memang dari tadi yang Anda sampaikan Prof, bahwasanya ketika tujuannya untuk supaya tidak muncul operasi begitu ya. Jadi ada penegakan disiplin, tapi dalam proses untuk penegakan disiplin ini malah memunculkan new cluster atau ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan hal seperti ini tidak lagi muncul ya. Ini karena untuk penegak disiplin aparat hukum kan atau aparat-aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan mereka minimal itu kan sudah ada pedoman atau SOP dalam penanganan baik itu operasi, penindakan dan sebagainya. Baik, Pak Benny dan Prof Mukono, saya ke redaksi dulu. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat Jawa Timur, baik itu lewat SMS atau WA. Karin? Iya baik, ini sudah ada satu pertanyaan. Yang pertama dari Husen di Surabaya. Mohon maaf Pak, mau sharing saja ini. Menurut saya memang sudah bagus dengan adanya new normal, mengembalikan ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk, karena kan kita tidak tahu ini pandemi sampai mana selesainya, dan juga tidak memungkinkan jika dari pemerintah pusat maupun daerah membantu masyarakat terus-menerus. Semua itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing, karena masih banyak masyarakat yang denial dengan adanya COVID ini sendiri, jika bukan mereka sendiri yang mengalami. Iya, baik. Pak Benny, ada tanggapan Pak? Terima kasih. Yang pertama saya mengomentari Prof Mukono. Jadi memang Prof, memang ada sebagian masyarakat kita itu yang tidak bermasker. Oleh karena itu, maka diterbitkan Pergub ini. Gitu. Kami berterima kasih Mas Panji, ya dengan sosialisasi seperti ini, masyarakat sosialisasi melalui radio yang jangkauannya sampai ke pelosok, masyarakat menjadi semakin lebih tahu tentang arti penting penerapan protokol kesehatan tadi, yang tadi dikutip oleh Pak Prof Mukono, kita masker dan sebagainya. Kemudian yang tadi new normal, apakah itu terkait new cluster maupun old cluster yang lama, itu kita tetap gunakan, Pak. Gitu ya Mas Panji ya. Terima kasih Pak Prof Mukono atas masukannya bahwa kita untuk memperhatikan juga new cluster. Hari ini kami Prof Mukono, kami Mas Panji
kami menerbitkan short video yang kami distribusikan ke banyak tempat, dan beberapa OPD baik swasta maupun pemerintah juga sudah menerbitkan itu tentang adanya news spreader. Ada yang tadi sempat disinggung oleh Mas Panji. Jadi news spreader itu adalah penyebar luasan COVID ini dalam skala yang besar, kelas super spreader, penyebaran dalam jumlah besar. Kenapa? Ternyata Mas, yang pertama adalah dia di gedung besar, biasanya ber-AC, ventilasinya tidak bagus. Kemudian orang di sana tinggal di sana itu lebih dari 2 jam, biasanya di kafe-kafe. Kemudian tempatnya karena social distancing-nya tidak terlalu bagus, akhirnya dalam tanda kutip namanya ramai. Nah di situ muncul sekarang itu istilah baru namanya news spreader. Jadi penyebar luasan COVID itu di tempat-tempat yang pertama ventilasinya tidak bagus, kemudian orang tinggal di sana itu lebih dari 2 jam, dan tempatnya dia agak lebih ramai di sana. Itu seperti itu. Terus terkait dengan Mas Husein tadi, terima kasih Mas Husein. Memang Ibu Gubernur selalu menyampaikan, mengutip statement Pak Presiden, memang harus tepat antara rem dan gas. Saya juga bersyukur Mas Panji, kemarin saya juga menyempatkan ke Telaga Sarangan. Alhamdulillah masyarakat di sana pemakaian maskernya cukup baik walaupun kadang-kadang ada yang maskernya itu ya ditaruh di bawah hidung, ya kita sambil mengingatkan untuk menggunakan dengan secara tepat. Di sana ekonominya juga alhamdulillah sudah saya tanya ke orang per orang begitu sudah menggeliat. Para penjajah kuda, sopirnya speedboat itu sudah merasakan masyarakat sudah mulai ekonominya menggeliat. Artinya rem dan gas yang diperintahkan oleh Pak Presiden dilakukan secara tepat, masyarakat sudah mulai dengan tepat melaksanakan itu. Itu Mas. Baik. Kesehatan memang utama, tapi ekonomi juga tidak serta-merta kita kesampingkan begitu Pak Beni Prof Mukono ya. Baik, Pak Beni Prof Mukono, kita jeda dulu kurang lebih 5 menit, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kesempatan untuk bergabung dan belajar di PPTQ Darul Fikri Sidoarjo kembali terbuka. Manfaatkan pendaftaran jalur inden sampai 24 September. Tes masuk dilaksanakan 26 September 2020. Proses pendaftaran, tes masuk dan pengumuman semua dilaksanakan secara online. Kursi terbatas. Biaya pendaftaran Rp400.000. Keuntungan mendaftar secara inden, kesempatan dan peluang diterima lebih besar, biaya lebih terjangkau. Ada remedi atau tes ulang kalau gagal di tes pertama. Dan yang lebih pasti, lebih siap mondok dengan pembinaan berkala oleh pesantren. Informasi pendaftaran, kunjungi website Darul Fikri di www.darulfikri.sch.id atau kontak langsung di 0878 6342 3544. Darul Fikri, pesantren para juara dan penghafal Al-Quran. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kalau Anda punya masalah dengan mata, diantaranya mata minus, plus, berlemak, masalah sinus dan telinga, ikuti talkshow bersama Cahaya Permata Malindo. Hari ini nanti jam 3 sampai jam 4 sore ya. Simak di live streaming YouTube di channel Suara Sidoarjo Live, Instagram Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id. Interaktif 031 896 1514 atau WA di 0821 326 4109. Talkshow ini persembahan dari Cahaya Permata Malindo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal, yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo, dukung ASI eksklusif. Holding close, holding tight. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar Jawa Timur, Anda masih di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita New Normal, apakah bisa dikategorikan sebagai New Cluster muncul di sana. Bersama Profesor Dr. H. Mukono MS MPH, beliau adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, dan juga ada Pak Beni, Dr. Andes Beni Sampirwanto, MSI Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, yang juga disiarkan di LPPL, diantaranya Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Kota Probolinggo, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban,
Praja Angkasa Trenggalek, Suara Ngawi, RGR Tulungagung, Realita Pamekasan, dan Lembaga Penyiaran Swasta Remaja Klasik Radio Malang. Saya ke Profesor Mukono. Prof, kalau kita melihat untuk mulai dari akhir Desember 2019 sejak pertama kali virus corona atau COVID-19 ini ditemukan dan diinformasikan begitu ya. Sampai dengan sekarang apakah ada mutasi sehingga virus COVID-19 ini bisa semakin cepat penularannya dan juga istilahnya menyerang juga dengan kondisi orang yang terkena gejala ini semakin parah begitu, Prof. Mukono? Ya, jadi berdasarkan apa yang saya baca dan hasil penelitiannya teman-teman itu terjadi mutasi virus ini. Sehingga yang dulu dengan sekarang itu katanya ada yang itu mutasi itu ada lebih ganas. Oleh sebab itu sekarang ini dalam rangka new normal ini kita juga harus hati-hati. Kenapa kita harus misalnya pakai masker? Kita harus mencurigai bahwa semua orang, baik saya maupun siapa yang di teman saya, itu harus kita curigai sebagai OTG, orang tanpa gejala. Sehingga pemakaian masker itu harus terus-menerus kalau di luar rumah. Yeah. Itu. Jadi kita curigai itu OTG. Karena apa? Karena orang yang tanpa gejala itu dalam keadaan sehat, karena imunitasnya sangat baik. Sehingga dengan infeksi yang baru pun yang terjadi satu mutasi, maka dia tetap tegar. Tetapi dia sebagai sumber penularan. Oleh sebab itu kita pribadi harus jaga-jaga, pakai masker, meningkatkan imunitas. Nah, tadi disinggung mengenai olahraga. Olahraga ini adalah salah satu sarana untuk meningkatkan imunitas. Jadi yang virus yang mutasi pun kalau badan kita itu imunitasnya tinggi, maka virus itu kemungkinan besar tidak akan menyerang kita dengan yang sangat berat. Nah, olahraga itu kadang-kadang olahraga ada dua, di dalam ruangan dan di luar ruangan. Yang di luar ruangan itu, Mas, itu kadang-kadang olahraga itu dia itu olahraga, lari. Tapi di tempat ramai. Di tempat kendaraan yang cukup ramai. Padahal itu adalah tempat polusi yang sangat besar, polutannya yang dari knalpot itu. Sehingga saya kira dia percuma dia. Kalau olahraga di tempat-tempat yang polutannya itu rendah, misalnya di taman yang jauh dengan kendaraan bermotor, itu olahraga. Tapi kalau di jalan raya, dia olahraga, maunya itu mau sehat, dia malah menyerap polutan yang sangat berbahaya. Berbahaya, knalpot itu berbahaya. Dari infeksi sampai menjadi kanker itu akibat bahaya dari knalpot kendaraan bermotor. Nah, dan olahraga itu kan kita karena semangatnya kita tuh sudah umur misalnya di atas 60 ya misalnya. Itu dia itu waduh, saya tuh kalau katanya saya kalau tenis tidak apa-apa kok, padahal sudah umur 65. Nah, kalau saya jaga sungguh karena saya itu sudah umurnya sudah 70, hampir 74 saya. Baik, Prof, mohon maaf saya salah sebenarnya. Ini Prof, kalau kita tahu bahwasanya vaksin ini kan sudah mulai diuji cobakan ya, beberapa dari negara kita juga sudah mulai menguji cobakan produksi dalam negeri vaksin. Kalau keberadaan vaksin itu sendiri, apakah sebagai pencegah orang terkena COVID-19 atau pengobatan orang yang sudah terpapar COVID-19, Prof? Namanya vaksin itu salah satu dibuatnya adalah suatu virus yang dilemahkan lalu disuntikkan ke dalam tubuh manusia agar manusia itu membentuk suatu antibodi sehingga antibodi manusia itu tinggi sehingga imunitasnya itu tinggi. Itu vaksin. Jadi bukan obat. Sampai sekarang obat itu belum ada dari COVID-19 ini. Tapi vaksin sudah dicoba di negara kita dan juga di negara-negara lain. Itu vaksin. Sehingga kita sebetulnya dalam keadaan sekarang ini menunggu vaksin. Kalau vaksin sudah ada, maka kita semuanya itu imunitas kita itu menjadi tinggi sehingga virus yang masuk itu tidak akan berbahaya untuk tubuh kita. Gitu. Jadi bukan obat vaksin ya, bukan obat. Baik, saya ke redaksi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat WA dan SMS. Karin? Iya, jadi ini sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama
Yang pertama dari Dwi Suryaningsi dari Sidoarjo. Selamat pagi Pak Mukono, Bapak Beni dan Mas Panji. Mau izin bertanya dengan peraturan justisi ini. Yang saya herankan kenapa meskipun kita menyetir di dalam mobil sendirian dan tidak memakai masker, kita ini tetap ditangkap dan disuruh membayar denda. Padahal kan kita di dalam situ tidak ada siapa-siapa. Apa seperti itu tidak terlalu berlebihan ya? Yang kedua dari Andri dari RGR Tulungagung. Bagaimana menyikapi dengan berita mereka yang diminta karantina mandiri ternyata masih melakukan aktivitas di rumah? Kemudian yang ketiga dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Panji dan bapak-bapak narasumber. Sekedar masukan, selama virus COVID-19 ini masih ada dan vaksinnya belum ditemukan, hendaknya peraturan dari pemerintah tentang pendisiplinan penerapan protokol kesehatan diterapkan dengan sangat konsisten dan sangat-sangat tegas. Terutama tempat-tempat yang berpotensi menciptakan klaster baru harus mendapatkan perhatian yang sangat ekstra. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Mas Panji dan bapak-bapak narasumber. Oke, terima kasih untuk 3 penanya tadi. Saya ke Prof. Mukono terlebih dahulu. Ya, ini sempat viral juga ketika seseorang yang sendirian nggak pakai masker di dalam mobil terkena operasi. Sebenarnya kalau dari aspek kesehatan, apakah ini berpotensi tidak? Atau memang orang di dalam mobil sendirian, meskipun dia tidak terpapar COVID-19, apakah harus pakai masker atau bagaimana menurut Anda ini, Prof? Ya, kalau berdasarkan ilmu yang saya dapat, apalagi dengan adanya peraturan bahwa di luar rumah itu wajib memakai masker, itu prinsip di luar rumah. Nah, masker di dalam mobil walaupun sendirian itu harus tetap dipakai menurut saya. Karena apa? Karena masker itu untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Misalnya kalau kita itu OTG, orang tanpa gejala, menggunakan masker dan nyetir sendiri. Nah, itu kalau dapat masker, itu virus yang keluar itu menempel di tempat-tempat mobil, di dalam jok dan sebagainya. Itu virus. Nah, kalau nanti ada orang yang datang, atau supir baru atau penumpang baru, virus itu akan masuk ke dalam orang-orang baru itu. Jadi, masker walaupun nyopir sendiri, itu tetap wajib itu di dalam mobil. Itu bukan berlebihan menurut saya, tapi untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Karena harus ingat bahwa kita harus curiga semua orang itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Itu Mas. Kalau saya menurut masker itu harus tetap dipakai walaupun nyopir sendirian. Itu untuk kesehatan kita dan kesehatan orang lain. Betul, Prof. Karena dari beberapa literatur yang juga pernah saya baca ini, memang virus itu ketika berdiam di satu benda atau objek itu kurun waktunya juga lama begitu ya, Prof ya? Sampai berhari-hari. Ya, tergantung suhu, tergantung kelembapan, tergantung dan lain-lain, banyak faktor. Baik, lebih amannya memang kita pakai masker lah ya, saran dari Prof. Mukono. Jadi ini karena seperti yang disinggung oleh beliau di awal tadi, bahwasanya kita melihat orang lain itu sebagai OTG, meskipun dia fine-fine aja, sehat-sehat saja, tapi kita tetap harus hati-hati karena maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Baik, saya ke Pak Beni. Pak Beni, isolasi mandiri, kemudian aturan juga harus sangat tegas. Kalau yang saya tangkap begini Pak Beni, Pergub nomor 53 2020 itu kan secara garis umum ya, garis besar. Kemudian dan ini implementasi itu kan tergantung masing-masing kabupaten kota untuk bisa mengimplementasikan dari aturan mengenai protokol kesehatan. Apakah diperbolehkan Kak? Misalnya begini Pak Beni, satu daerah dengan daerah lain itu pemberian denda contohnya itu berbeda. Betul Mas. Jadi Mas Panji, sebenarnya secara detail di dalam Perda Provinsi, Perda 2 2020, kemudian Pergub 53 tahun 2020, di situ sudah detail. Tetapi kabupaten kota diberikan juga untuk lebih mendetailkan lagi, termasuk menyesuaikan dengan kearifan lokal. Seperti kita ketahui di sini kan di Jawa Timur ada beberapa budaya ya, ada Mataraman, Pendalungan, kemudian yang di Surabaya sampai Malang ini
budaya arek, ini kan berbeda-beda pendekatannya. Maka di dalam Pergub tadi juga diakomodasi kepentingan-kepentingan untuk menjalankan kearifan lokal. 250 misalnya, memang itu nilai maksimal yang ditulis oleh peraturan gubernur. Tetapi sekali lagi besaran itu juga menyesuaikan dengan kabupaten kota setempat. Kemarin kebetulan saya juga PLT Kepala Bakorwil di Madiun. Kota Madiun misalkan dia menerapkan denda sebesar pada minggu ini menerapkan sebesar Rp50.000. Daerah-daerah lain juga berbeda-beda. Misalkan seperti Kota Malang, mereka menerapkan 100.000 penalti tadi. Jadi sekali lagi Mas Panji, bahwa itu di dalam Pergub juga mengakomodasi diterapkannya kearifan-kearifan lokal masing-masing kabupaten kota. Baik, Pak Beni, kalau seperti itu, apakah nanti kemungkinan ke depan, karena kalau kita melihat peta sebaran ini kan masih dominan warna orange gitu ya, kalau saya kutip dari info covid19.jatimprov.go.id. Tapi kekhawatiran kita tentunya dengan new normal nanti resikonya akan memunculkan adanya new cluster. Tapi ke depan mungkin dengan upaya yang terus-menerus antara pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota juga tidak menutup kemungkinan juga banyak daerah lain yang akhirnya masuk dalam zona kuning. Apakah nanti diperbolehkan, sudah mulai dilonggarkan, misalnya aktivitas-aktivitas seperti sekolah, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang banyak massa, apalagi di akhir tahun ini kan ada pilkada juga ini Pak Beni. Iya. Jadi Mas Panji, baik itu di new cluster maupun di old cluster, in standar new normal menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Yang terakhir tadi disebutkan olahraga sesuai dengan usia yang saya mengutip Prof. Mukono tadi, itu harus diterapkan. Itu Mas. Kemudian saya juga kepada para pendengar LPPL se-Jawa Timur, saya juga mengingatkan bahwa walaupun recovery rate, angka kesembuhan Jawa Timur sangat luar biasa, lebih dari 80%, tetapi tolong kita semua jangan lengah. Karena sekali lagi penyakit ini penyakit berbahaya. Tadi Prof. Mukono juga menyebutkan adanya mutasi gen. Karena saya selalu teringat Mas Panji, jadi ketua gugus tim kuratif Dr. Joni yang sehari-hari sebagai direktur Dr. Sutomo selalu mengingatkan, Bapak Ibu, penyakit ini adalah penyakit berbahaya, penularannya tinggi. Kadang-kadang kan ada sebagian kita, nggak ada penyakit itu. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin bagaimana menderitanya orang meninggal karena penyakit ini, beliau memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melakukan kunjungan ke Dr. Sutomo. Bagaimana ketika kita meninggal, itu kan sulit Mas, nggak bisa bernafas, karena kan paru-parunya sudah penuh dengan virus tadi, gitu Mas. Jadi kita mengingatkan jangan menggampangkan, jangan lengah, karena walaupun recovery rate kita, angka kesembuhannya sangat tinggi, penyakit ini ketika menjadikan seseorang sudah pada tingkat parah dan akhirnya meninggal, sangat tersiksa. Gitu ya Mas ya. Kemudian saya juga mengingatkan Mas Panji, tadi terkait dengan super spreader. Tadi Prof. Mukono mengingatkan orang OTG, kita harus berasumsi bahwa orang di depan kita itu adalah orang-orang OTG, sehingga kita punya hati-hati. Makanya ada istilah baru namanya super spreader, penyebaran yang besar. Satu orang bisa dalam waktu yang sama itu menyebarkan sampai 100 orang. Ketika kita di sebuah bangunan, ada AC, ventilasinya yang tidak bagus, kita di sana lebih dari 2 jam, social distancing-nya tidak bagus karena kapasitasnya ruang lebih tidak separuh dari itu, maka kita mengingatkan, tolong kalau misalkan di ruang tertutup dibuka semua, tetap AC nyala tetapi ventilasinya dibuka. Kemudian jangan lebih dari 2 jam. Kemudian social distancing harus dilakukan. Itu Mas
Budi, mohon maaf Mas Panji. Yeah. Jadi sekali lagi new normal tidak berrelevansi dengan new cluster atau old cluster, tetapi new normal harus kita terapkan di klaster-klaster lama, baik di klaster-klaster lama maupun di klaster-klaster baru. Tadi yang dipesankan oleh Profesor Mukono, Pak, tolong diperhatikan tentang klaster baru. Baik. Saya pikir dari saya itu, Mas. Oke, baik. Tentunya dengan new normal ini adalah membiasakan sesuatu yang dulunya tidak biasa. Tujuan utamanya adalah demi kesehatan kita. Saya ke Prof. Mukono. Prof. Mukono, Ya. new normal sudah diterapkan beberapa minggu terakhir ini di wilayah Surabaya Raya, kemudian juga di Malang Raya, karena beberapa waktu lalu sempat ada PSBB begitu ya. Tips atau saran Anda sehingga euforia new normal ini tidak disikapi oleh masyarakat, nantinya takutnya ada kekhawatiran munculnya new cluster. Monggo Prof. Mukono. Ya, saya pesan pada masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur, bahwa penyakit rawan COVID ini adalah sangat berbahaya. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah bilang. Sehingga harus diingat bahwa kita itu punya keluarga. Siapa yang paling rawan untuk kena penyakit ini adalah anak-anak. Yang kedua adalah orang tua. Karena orang tua dan anak-anak itu imunitasnya itu sudah rusak semua itu. Atau yang anak-anak itu belum lengkap kalau orang tua sudah degeneratif. Lalu yang ketiga adalah komorbid. Artinya itu orang-orang yang dewasa sampai tua itu yang menderita penyakit-penyakit asma, diabetes, hipertensi, jantung, orang yang obesitas. Ini harus hati-hati karena dia peka sekali terhadap penularan COVID-19. Oleh sebab itu, lebih baik kita itu harus stay at home. Dan juga harus diingat bahwa kita harus melakukan suatu perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi sudah banyak dibahas oleh Bapak Kepala Dinas, cuci tangan, pakai masker, jarak harus diperhitungkan 1-2 meter. Lalu yang lain adalah hindari stres. Jangan sampai stres ya. Harus ada manajemen stres ini. Hindari stres, karena dengan stres itu nanti imunitas akan menurun. Jadi daya tahan tubuh kita akan menurun. Karena apa? Dengan stres tidak bisa tidur, makan tidak suka, sehingga kita kurang asupan vitamin, kurang asupan makanan yang bergizi dan sebagainya. Lalu olahraga tadi, bahwa olahraga itu harus diingat umurnya, jangan semangat-semangatan, dupeh, masih kuat tenis, umur sudah 60, dia tetap tenis. Semangatnya oke, jantungnya tidak oke. Lalu juga istirahat cukup, Mas. Istirahat itu penting sekali. Jadi kalau bisa, kalau sudah umur seperti saya itu diusahakan. Tidur itu minimum 6-7 jam, diusahakan ya. Itu diusahakan. Lalu yang lain adalah bahwa kita harus tetap menjaga sanitasi lingkungan kita. Selain kita adalah personal hygiene, membersihkan diri kita sendiri, juga lingkungan kita di rumah. Itu penting sekali di dalam hal kita mencegah terjadinya virus-virus COVID itu bertempat di tempat kita. Ventilasi cukup, sinar matahari masuk, jendela dibuka. Saya kira itu adalah pesan-pesan saya, khususnya untuk masyarakat Jawa Timur, agar masyarakat Jawa Timur itu sehat walafiat. Amin, amin rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan terwujud. Dan saya ke Pak Beni Sampirwanto sebagai closing statement dari representasi pemerintah Provinsi Jawa Timur ini Pak, terkait dengan Pergub nomor 53 tahun 2020. Dan memang kalau tidak salah ini masih masa sosialisasi, tapi di beberapa tempat kabupaten kota ini sudah mulai operasi justisinya sudah mulai gencar ini Pak. Saya juga apresiasi terhadap sahabat-sahabat di tingkat pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota ini. Monggo Pak Beni. Terima kasih Mas Panji. Jadi di dalam Pergub 53 tahun 2020 tadi yang diundangkan tanggal 7 sehingga masyarakat luas, masyarakat Jawa Timur bisa mengakses, bisa membaca sendiri. Di situ disebutkan bahwa masa sosialisasi adalah seminggu. Oleh karena itu kita bersyukur
teman-teman kabupaten kota, begitu 1 minggu, maka teman-teman ini langsung menerapkan justisi, operasi justisi. Jadi mulai Senin itu sudah banyak dilakukan. Jadi gitu. Kita berterima kasih kepada seluruh jajaran kabupaten kota yang langsung responsif terhadap penerbitan pergub oleh Ibu Gubernur. Yang kedua, Prof. Mukono, Mas Panji, para pendengar LPP se-Jawa Timur, Gubernur ini kan tugasnya adalah melindungi masyarakat. Salah satu tugasnya adalah melindungi masyarakat. Ibu Khofifah ini melindungi masyarakat, termasuk dari COVID-19. Kalaupun harus menetarkan pergub, itu kan karena, sekali lagi pergub yang di situ memberikan sanksi, itu semata-mata sekali lagi untuk melindungi kita semua. Jangan sampai dari kita melihat sebenarnya sudah banyak, katakanlah sekitar 70% masyarakat sudah patuh, tapi ada katakanlah sekitar 30% yang masih abai, deny, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan pergub ini, selain melindungi Ibu Gubernur Khofifah, selain melindungi warga yang sudah patuh, juga melindungi yang belum melaksanakan dengan seksama terhadap pencegahan COVID ini. Jadi sekali lagi Bapak, ini untuk operasi justisi ini semata-mata Mas Panji untuk membuat efek jera. Jadi kita, karena dampaknya besar tadi. Terus kemudian yang terakhir, sekali lagi, tadi saya sudah menyebutkan, mari kita terapkan protokol kesehatan dengan baik. Tadi berkali-kali kita menyampaikan, tolong menggunakan masker dari hidung sampai dagu, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, menggunakan air mengalir, dan pakai sabun atau pakai hand sanitizer. Kemudian yang terakhir, kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Tadi Prof. Mukono menyampaikan olahraga harus sesuai dengan usia. Kemudian jangan stres. Saya pikir ketika kita VidCon ini, video conference ini, saya melihat Prof. Mukono ternyata usianya sudah lebih dari 70 tahun. Kalau saya melihat sih usianya, saya pikir Prof. Usianya mungkin sekitar 58, 59. Ternyata beliau usianya lebih dari 70. Maka Mas Panji, kita betul-betul beliau bisa memanage stres, kemudian olahraga sesuai itu. Maka para pendengar, kalau ingin awet muda, performanya lebih muda 5 tahun atau 10 tahun, ya tadi anjurannya Prof. Mukono yang saya melihat memang usia beliau, saya pikir tadi masih berapa gitu. Saya pikir seperti kakak saya lah. Tapi memang seperti kakak saya, Prof. Mukono ya. 74. Luar biasa. Luar biasa. Jadi, terima kasih. Itu para pendengar LPP, sekali lagi mari kita menerapkan protokol kesehatan ini. Ini adalah vaksin satu-satunya sampai nanti vaksin yang sebenarnya itu ditemukan. Baik. Terima kasih Mas Pri. Baik. Pak Beni, Prof. Mukono juga terima kasih untuk waktunya. Tentunya kita berharap dengan berbagai upaya keras yang dilakukan mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota ini juga akhirnya nanti masyarakat muncul kesadaran diri sendiri begitu ya, karena bagaimanapun juga kesehatan itu tidak hanya kita berpikir secara individu, karena kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini juga dampaknya kepada orang-orang atau keluarga di sekitar kita. Terima kasih untuk waktunya Pak Beni, Prof. Mukono. Sukses dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Jawa Timur. Baik, demikian tadi sahabat. Selama kurang lebih 1 jam kita di program Dinamika Jawa Timur New Normal. Apakah bisa diidentikan dengan New Cluster? Bersama 2 narasumber, Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, dan Profesor Dr. H.J. Mukono MS MPH, dosen FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, yang juga disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Kota Probolinggo, Mardika Kota Blitar, Resal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Suara Ngawi, RGR Tulungagung, Realita Pamekasan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Akhirnya mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.